Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, kita hormati seluruh pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita bisa bersama-sama salat subuh berjamaah dan berzikir, dan masih bertahan di masjid untuk bersama-sama memakmurkan masjid dengan mendengarkan atau mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut. Nabi kita adalah Nabi yang agung, yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh bagi kita semua. Beliau manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul muhaddisun, hadis dari para ahli hadis. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 77 cabang. Iman ada 77 cabang. Wa afdaluha, adapun yang paling utama, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk bagian daripada cabang iman. Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini cabang-cabang iman yang 77 kita bahas secukupnya secara singkat, mungkin 13 cabang iman. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyu'batul ula, cabang iman yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun, yaitu iman atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun, zat yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, fardun la mislalah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi apapun yang tergambar di benak kita, tergambar di pikiran kita, pada bayangan kita, Allah tidak seperti itu. La mislalah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Somadun, Allah tempat yang dituju oleh makhluk. Allahus somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Somad ini adalah
aslinya itu suatu benda padat yang tidak ada lubangnya. Nah, kalau ada lubangnya berarti ada yang keluar, berarti membutuhkan sesuatu. Karena ada yang masuk, ada yang keluar, berarti membutuhkan sesuatu. Nah, sobat ini karena tidak membutuhkan sesuatu, berarti segala sesuatu butuh kepadanya. Itu Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, tempat bergantung makhluk. La niddalahu, tidak ada tandingan bagi Allah. Azaliyun, Allah itu azali, sebelum ada sesuatu Allah itu sudah ada. Qaimun, Allah selalu mengurus makhluknya. Abadiyun, abadi. La awwala liwujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Wala akhira di abadiyatihi, dan tidak ada akhir bagi keabadiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qayyimun, yang terus menerus mengurus makhluknya. Kalau abad tadi qayyimun, yang berdiri sendiri tidak membutuhkan makhluknya. La yafnihil abad, Allah tidak akan pernah sirna dengan bergantinya masa. Kalau kita akan sirna, akan mati juga ya. Wala yughayyiruhul amad, dan Allah tidak akan berubah dengan pergantian waktu atau hari. Kalau kita berubah, dulu kecil, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, kemudian menjadi tua, rambut beruban putih ya. Apabila rambut bertabur uban sudah menjadi putih ya, pandangan sudah lamur ya, makan cuma nasi bubur, itu tanda sudah dekat masuk liang kubur ya. Karena berubah, kita berubah. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah yang Maha Esa. Di cabang iman yang pertama, meyakini Allah itu adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyu'batus saniyah, adapun cabang iman yang kedua, yang nama Nabi mengatakan cabang iman itu ada 77 ya. Yang kedua adalah al-imanu bil malaikah, mempercayai adanya para malaikat. Bi an tusaddiqa bi wujuhim, yaitu kita yakin, kita membenarkan adanya para malaikat. Wa bi annahum ibadun mukramun, yang mana para malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau kita kadang maksiat, kadang tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau malaikat selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah maksiat. Wahum ajsamun latifah jawatu arwah, malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari jisim yang halus, yang mempunyai ruh. Ja'alallahu lahum quwwatan 'ala tashakkuli bi askalin mukhtalifatin hasanah, yang mana malaikat-malaikat ini bisa berubah bentuk, bisa berubah bentuk yang baik. Jadi bisa berubah bentuk. Kalau kita tidak bisa berubah pancet ya seperti ini. Kalau malaikat bisa
berubah bentuk sesuai yang diinginkan oleh malaikat. Jin saja bisa ya, jin saja bisa berubah jadi anjing, jadi orang. Karena saya pribadi bertemu langsung dengan seperti itu ya, pondok dulu atau di rumah di Bali, mau ke masjid ada anjing besar, oh ini mau ke masjid, saya ambil batu tak lempar jadi orang. Jin mungkin itu. Di pondok bangun-bangun, banyak orang di musola, saya salami selalu, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Tahu-tahu tanya Pak Kiainya, tadi malam ada tamu Pak Kiai? Udah ada. Oh berarti tadi malam saya salaman dengan jin itu. Maksudnya penuh. Jadi jin juga bisa berubah apa? Bentuk jadi manusia, jadi anjing. Dan berapa kali ya seperti itu. Jadi yang kedua adalah mempercayai adanya para malaikat. Malaikat ini juga bisa berubah bentuk. Wasyu'batus salisah, adapun cabang iman yang ketiga, al-imanu bil kutub, mempercayai kitab-kitab, bi an tusaddiqa bi anna ma anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutub wahyun, yaitu dengan mempercayai, membenarkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah, mustamilun ala ahkamihi, yang mana kitab-kitab tadi kayak kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, di sana ada hukum-hukum dari Allah, wa akhbarihi, dan ada kabar-kabar dari Allah. Jadi ciri-ciri kitab yang diturunkan Allah itu ada berita, ada surga, ada neraka dan seterusnya. Ini kita singkat. Wasyu'batur rabi'ah, cabang iman yang keempat, bi an tu'mina bi annal anbiya'a shadiqun, yaitu mempercayai bi annal anbiya, bahwasanya sesungguhnya para nabi shadiquna fima akhbaru bihi anillah, bahwasanya apa-apa yang diberitakan, disampaikan oleh para nabi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi lihidayatihim, dan Allah mengutus mereka, diutus kepada para makhluk untuk memberi hidayah, memberi petunjuk kepada makhluk-makhluk. Wa takmili ma'ashihim, supaya kehidupan mereka menjadi sempurna. Wa ma'adihim, dan juga akhirat mereka menjadi sempurna. Maksudnya adalah supaya makhluk itu bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang keempat ya. Wa ayyadahum bil mu'jizat. Para nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikuatkan dengan diberikan mukjizat-mukjizat ad-dallati ala sidqihim, yang mana mukjizat ini adalah untuk menunjukkan kebenaran para nabi atau rasul. Maka mukjizat tidak bisa dilawan, mukjizat tidak bisa ditentang. Contoh Al-Quran sampai sekarang kita lihat, yang kita baca, karena Al-Quran merupakan mukjizat, maka tidak ada satupun orang yang bisa menandingi Al-Quran. Walaupun tantangannya terbuka ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Apabila kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratin min mithlih, silahkan buat yang seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, silahkan kalian ajak teman-teman kalian, mau seluruh manusia, mau seluruh jin atau siapapun ya, yang penting min dunillah, selain Allah, silahkan. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Sama Al-Quran dijawab fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian tidak bisa membuat, wa lan taf'alu, dan pasti tidak akan bisa. Fattaqun nar, maka takutlah api neraka, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Karena mukjizat. Demikian juga Nabi Isa ada orang mati sama Nabi Isa,
didoakan langsung hidup. Orang buta diusap langsung bisa melihat, karena mukjizat, maka tidak bisa dilawan. Tidak ada dokter yang bisa mengusap langsung bisa melihat, tidak ada. Tidak ada dokter yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, karena mukjizat. Faballagu anhu ta'ala risalatihi wa bayyanu lil mukallafin ma umiru bibayani. Dan apa yang disuruh oleh Allah untuk disampaikan, maka semua disampaikan oleh para rasul, tidak ada yang disembunyikan. Karena sifat rasul itu amanah ya, tidak ada satupun yang disembunyikan, semua disampaikan kepada para makhluk. Cabang-cabang iman ada 77. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab, yang keempat mempercayai adanya para nabi. Wasyubatul khamisah, cabang yang kelima, al-imanu bifana'il alam, percaya atau meyakini bifana'il alam, bahwasanya alam semesta ini akan fana, akan rusak, ad-dunyawi ulyi was-sufli. Jadi semua akan rusak, baik yang di bawah maupun yang di langit, bumi, langit seterusnya, ini semua akan rusak, akan hancur. Wa bil yaumil akhir, mempercayai adanya hari akhir, ma'amastamala alaihi minal jazai wal hisab, yang mana nanti pada hari akhir nanti ada yang namanya jaza, balasan, wal hisab, ada namanya hisab, hitungan amal, wal mizan, ada namanya timbangan, was sirat, ada namanya sirat, wal jannah, ada surga, wal nar, juga ada neraka. Cabang iman yang kelima adalah meyakini akan hancurnya alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Wa syu'batus sadisah, cabang iman yang keenam, al-imanu bi anna Allah yab'asul mauta. Al-imanu, percaya atau iman atau yakin, bi anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah yab'asul mauta, akan menghidupkan orang yang sudah mati. Sawa'un kanu maqburin, sama saja apakah mereka dikubur, au gorko, atau mereka tenggelam, au ghaira dzalika, atau selain yang demikian itu, mungkin dikremasi atau mungkin dibakar seperti di Bali ya, aben. Wal mab'usu huwa ainun, wal mab'usu huwa ainul hadzal badan. Jadi semua ini, baik yang tenggelam maupun yang dikubur dan sebagainya, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah hancur ya, akan bangkit lagi. La mithluhu ijma'an, qala ta'ala za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Di Quran, zaman ladina kafaru, orang-orang kafir menyangka, alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, bala, ya, wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh ya, sungguh engkau semua akan dibangkitkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
Wasyu'batus sadisah. Sekarang kita cepat ini ya. Cabang iman yang ketujuh. Al-imanu bil qadar, percaya kepada takdir. Bi an ta'taqida anna Allah Ta'ala awjadal asya, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu ala tibqi ma sabaqa bihi ilmu ta'ala, cocok dengan ilmunya Allah. Fa jami'u af'alil khalqi bi taqdirillahi ta'ala, semua perbuatan makhluk ini atas takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini semua atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagi lil insan ayyardo, fayam bagi maka sepatutnya lil insan bagi manusia, bagi kita semua ya, ayyardo rela, ridho ya, bikul lima ijri bihil qada, terhadap qada atau keputusan atau takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cabang iman yang ketujuh ini, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini orang Bali kesini tidak pernah mendengar yang namanya Banyumas, apalagi desa kebocoran ya. Tapi sampai di sini, sampai di Purwokerto, itu namanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat Darman orang Aceh takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu takdir Allah. Jadi orang kaya, jadi orang miskin, pintar dan sebagainya, sakit, sehat, semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhka 'ani Syekh Afif Ad-Din Az-Zahid annahu bi Misra. Ada cerita ini dari Syekh Afif Ad-Din Az-Zahid annahu bi Misra. Ini Syekh Afif ini datang ke Mesir ya. Datang ke Mesir. Fa balagha ma waqa'a bi Baghdad. Kemudian dia dapat kabar, dapat cerita apa yang terjadi di Baghdad min qatlil kuffar lil muslimin, yang mana orang-orang kafir membunuh kaum muslimin, hatta kharabat Baghdad salasa sinin, sampai pada saat itu kota Baghdad menjadi runtuh, menjadi rusak selama salasa sinin, bertiga tahun ya, selama 3 tahun. Wanispa sanah, dan separuh tahun, berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dulu ini ya, sekarang juga ya. Dulu pernah Baghdad itu, Irak ini, orang-orang muslimin dibunuh oleh orang kafir. Akhirnya kota Baghdad rusak selama 3,5 tahun bi ghairi khalifah, tanpa khalifah. 3,5 tahun tidak ada pimpinannya. Wa min ta'liqil kuffar al-masuhifa, kemudian orang-orang kafir ini mentaklik, menggantungkan al-masuhifa, Al-Quran, fi anaqil kilab, digantungkan di anjing-anjing. Jadi orang-orang muslimin dibunuh, orang-orang kafir, kemudian Al-Quran ini dikalungkan di anjing-anjing ya. Wa ilqaihim kutubal a'immah, kemudian kitab-kitab karangan para ulama, ilmu-ilmu atau kitab-kitab karangan para ulama ini dibuang fid Dajlah, di apa namanya ya, di sungai, bukan sungai tapi lebih besar sungai Bengawan gitu ya. Jadi dibuang ke sana, hatta surat kal jasri, karena banyaknya kitab-kitab ilmu pengetahuan atau kitab-kitab karangan para ulama yang dibuang, hatta surat kal jasri, sehingga Bengawan ini atau sungai ini, sungai yang besar ini seperti jembatan. Saking banyaknya kitab buku yang dibuang ke sana sampai jadi jembatan.
tamurul khailu 'alaiha, yang mana dipakai lewat oleh al-khail, oleh kuda. Saking menghinanya ya. Kitab kita pakai jalannya kuda ya. Fa ankara dzalika, kemudian Syekh dalam hatinya ingkar. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, kaifa hada, bagaimana ini, wa fihim al-atfal, di dalam kota Baghdad itu ada anak-anak kecil, wa man la dzambalah, yang tidak punya dosa, kok seperti itu kejadiannya. Nah, jadi yang di hatinya ingkar terhadap takdir itu. Fara'a fil manam, kemudian dia mimpi dalam tidur, mimpi. Fara'a fil manami rajulan, mimpi dalam mimpinya melihat ada seorang laki-laki, wa fi yadihi kitabun, di dalam tangannya ada kitab. Fa akhadahu, kemudian diambillah kitab tadi. Fa idza fihi hadanil baitani, kemudian ketika diambil kitab ini terhadap dua bait, ada dua bait ya. Ada bait min bahril mutaqarrib, intinya begini baitnya, da'il i'tirad famal amru laka wal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillah an fi'lihi faman khasa lujatan bahri halak. Jadi da'il i'tirad, tinggalkanlah menentang terhadap takdir. Famal amru laka, itu bukan urusanmu, takdir bukan urusanmu. Nah, di Quran dikatakan, di Quran la tus'alu amma yaf'alun wa hum la yus'alu amma yaf'alun, la tus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang diperbuat, wa hum yus'alun, sedangkan mereka ditanya apa yang diperbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang diperbuat, sedangkan mereka ditanya apa yang diperbuat. Maksudnya Allah tidak bertanggung jawab apa yang diperbuat, sedangkan kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi intinya ini takdir itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wala tas'alillah an fi'lihi, jangan engkau bertanya tentang perbuatan Allah. Waman khadha lujjata bahrin halak, barang siapa yang menyelam di dalamnya lautan, halak, maka dia akan binasa. Karena takdir itu ibarat lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam. Barang siapa yang menyelam ke lautan yang sangat dalam, maka dia akan binasa. Jadi maksudnya takdir itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita tidak punya pengetahuan tentang takdir ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Wa syu'batus saminah, cabang iman yang ke-8, al-imanu, iman atau percaya, bi annal khalaiqa, bahwa sesungguhnya para makhluk, yusaquna jami'an ba'dal ba'si, semuanya akan digiring sesudah dibangkitkan dari kubur. Wan nusur, dan dikumpulkan ila ardil mahsar, di bumi padang mahsar. Cabang iman yang ke-8 yaitu kita semua nanti akan digiring, akan dikumpulkan di padang mahsar. Ai al-mawaqif, yaitu tempat berkumpul atau tempat berhenti. Wahya ardun bayda, padang mahsar ini adalah bumi yang putih. Qaun sop-sopun, rata ya. Padang mahsar ini putih warnanya, terus rata. La fiha iwajun wala amtun wala 'alaiha rabwah. Jadi padang mahsar ini rata, tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah atau tempat untuk bersembunyi. Yakhtafil insan wara'aha,
Jadi tidak ada tempat bersembunyi dari orang lain. Jadi intinya padang mahsyar itu rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Wala wahdatun yankhabidu anil a'yuni fiha bal huwa su'idun wahidun basitun la tafawuta bihi yusaquna ilaihi zumara. Bumi yang rata nanti kita semua akan digiring zumara, rombongan. Jadi bukan sendiri rombongan. Di Quran dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring ke surga rombongan, demikian juga digiring ke neraka rombongan. Wa maratibun nasi fil hasri mutafawitatun. Nah, maratib ini berarti tingkatan-tingkatan manusia di padang mahsyar ini berbeda-beda. Faminhum raqib, ada yang menunggang, ada yang naik kendaraan ya. Wahwal muttaqi, yang naik kendaraan ini adalah orang-orang yang bertakwa. Wa minhum almasi ala rijlaih, ada yang berjalan dengan kedua kakinya. Wa huwa qalilul amal, nah, ini adalah orang-orang yang sedikit amalnya. Wa minhum almasi ala wajhih, ada yang berjalan dengan wajahnya. Jadi yang dipakai berjalan bukan kakinya tapi wajahnya. Siapa mereka? Wahwal kafir, yaitu orang-orang kafir. Summa yansarifun nas minal mauqifi ilal jannati wan nar. Setelah kumpul di padang mahsyar, kemudian menuju ke dalam surga ataupun ke neraka. Dan itu rombongan. Di Quran wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Jadi rombongan. Maka dalam Quran ada namanya surat Az-Zumar, rombongan masuk surga, rombongan masuk neraka. Wa yamurruna 'alas sirat, dan mereka melewati sirat. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in, ada 7 macam ya. Yang pertama as-siddiqun, orang as-siddiqun, wal amilun, orang-orang alim, wal budala, wali-wali, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wal hujjaj, orang-orang haji, wal muti'un, orang-orang yang taat, wal asun, orang-orang yang ahli maksiat. Fas-siddiqun, adapun orang-orang siddiqun, yaitu orang-orang yang betul-betul ya, amalnya ini sangat siddiq, sangat benar. Yamuruna 'ala sirat, mereka akan melewati sirat kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Jadi cepat ya, langsung sampai surga. Ini orang as-siddiqun, orang-orang benar-benar ya. Orang-orang yang banyak melaksanakan kebaikan. Wal alimuna, wal alimuna, dan orang-orang alim. Karihil asib, ini nanti melewati sirat seperti angin. Wal budala, adapun wali Katair, ini akan melewati sirat seperti burung. Fi sa'ati yasirah, dalam waktu yang sebentar. Wasyuhada kal farasis sabiq, adapun orang-orang yang mati syahid ini nanti melewati sirat seperti kuda yang cepat. Yamurru ala fi nisfi nahar, mereka melewati sirat, orang syuhada ini separuhnya hari. Wal hujjaj yamurruna fi yaumin kamilin, adapun haji mereka akan melewati sirat satu hari penuh. Wal muti'u fi syahrin, orang-orang yang taat ini sebulan. Wal asuna, sedangkan orang-orang ahli maksiat yad'una aqdamahum, mereka meletakkan kedua kaki mereka
ala sirat, mereka letakkan kaki-kaki mereka di atas sirat, wa auzaruhum ala zuhurihim, sedangkan dosa-dosa mereka di punggung mereka. Jadi melewati sirat terus di atasnya ada beban. Faya'buruna, kemudian mereka melewati sirat, fataksidu naru jahannam ihraquhum. Nah, api neraka ingin mengambil ini orang-orang ahli maksiat ini ya. Fatara nurul iman fi qulubihim, tapi terlihat ada sinar iman, ada cahaya iman di hati-hati mereka ini, orang beriman ini walaupun ahli maksiat ya. Fataqul, kemudian api neraka jahanam ini bilang, "Dus ya mukmin, silahkan lewat wahai orang beriman. Fa inna nuraka, maka sesungguhnya cahaya imanmu atfa'a lahabi, memadamkan mulat-mulat itu api itu dia, memadamkan apiku. Ya apa yang kan kalau api itu kan ada mulat-mulatnya ya. Jadi orang-orang mukmin yang banyak dosanya nanti akan melewati sirat ini, mereka di atas sirat, sedangkan dosa-dosa mereka pikul. Nah, kemudian api neraka mau menyambar mereka, tidak bisa. Kata api neraka, "Juz ya mukmin, silakan lewat oleh orang beriman. Fa inna nuraka, maka sesungguhnya cahaya imanmu atfa'alah bi, memadamkan apiku." Nah, dia selamat ya, bisa menuju surga. Itulah tingkatan orang-orang yang akan melewati sirat. Yang penting orang beriman nanti akan selamat dan bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-iman bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu ada 70 cabang. Kita sudah bahas sampai 8 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, keempat beriman kepada para nabi, yang kelima beriman akan hancurnya alam semesta, yang keenam iman bahwasanya kita semua ini akan dibangkitkan setelah mati, yang ketujuh iman adanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, baik takdir baik dan buruk. Oleh karena itu apapun ketetapan Allah kita hanya pasrah ya, pasrah, tidak mentang takbir. Kadang siapa yang tidak ridho terhadap takdir ketentuan daripada Allah, maka silakan mencari Tuhan selain Allah. Cabang iman yang ke-8 bahwasanya kita semua nanti akan dikirim, dikumpulkan di padang mahsyar dan keadaannya berbeda-beda ya, keadaannya berbeda-beda. Adapun cabang iman selanjutnya yang ke-9 dan seterusnya insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pokoknya kesiangan ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Insyaallah nanti diberikan jawaban sekarang atau pertemuan selanjutnya nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya silakan ada yang mau bertanya mungkin. Kalau tidak ada saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.